Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana menggunakan e-learning, utamanya untuk mengupload file perkuliahan berkaitan dengan LPS, kontrak perkuliahan maupun yang lainnya. Yang pertama kali tentu saja Bapak Ibu silakan login pada laman e-learning.institut.ac.id sesuai dengan akun dan juga username dan juga password Bapak Ibu masing-masing. Pastikan kemudian Bapak Ibu sudah berada pada beranda dan tampilan seperti ini. Jadi pada bagian sebelah kiri di sini ada keterangan home, dashboard, kalender, my course. My course ini berupa list perkuliahan yang Bapak Ibu buat di e-learning, dan ini nanti disesuaikan juga dengan semester Bapak Ibu mengajar gitu. Jadi setiap semester harus diperbarui lagi berkaitan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu untuk di e-learningnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan untuk menambah mata kuliah baru, ini kan ada listnya semuanya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa, kalau kita ini kan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jadi silakan pilih menu fakultas dan jurusan, kemudian pilih Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian pilih program studi pendidikan biologi. Pilih semesternya, karena sekarang semester 1, 3, dan 5, silakan pilih antara ketiga semester ini. Misalnya untuk yang semester 3, nah mungkin agak berbeda ya dengan tampilan dari e-learning di fakultas lain. Kalau untuk di biologi memang ini terserah Bapak Ibu, boleh dimasukkan ke setiap kelas untuk setiap mata kuliah. Tapi kalau saya biasanya hanya satu mata kuliah, satu course, terus saya masukkan semua kelas dalam satu course ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau masukkan di dalam per kelas, silahkan saja. Itu. Nah, ini saya beri contoh untuk mata kuliah telah kurikulum ya, angkatan tahun ajaran 2001-2022. Jadi silakan Bapak Ibu buat mata kuliahnya itu diberikan tanda bahwa memang ini untuk yang tahun ajaran 2021-2022 dan nanti ditambahin ganjil gitu boleh. Itu. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Nanti berkaitan dengan bagaimana, ini kan sudah ada beberapa ya yang sudah saya buat berkaitan dengan silabusnya untuk setiap pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat panduannya di sini ya, semuanya sudah ada, bagaimana membuat judul mata kuliah, membuat topik silabus, membuat kunci mata kuliah, pengelompokan mahasiswa, daftar hadir mahasiswa, dan segala macamnya ada di sini. Saya tidak akan membuatkan lagi untuk atau istilahnya membuat tutorialnya lagi karena memang sudah ada pada menu panduan, tinggal Bapak Ibu cari saja. Nah, nanti yang akan saya berikan informasinya itu adalah bagaimana mengupload kayak seperti ini ya, ada PPT. Kemudian nanti mungkin bagaimana membuat forum diskusi. Berkaitan dengan bagaimana mengupload file atau yang lainnya atau tugas forum diskusi dan segala macamnya, silahkan Bapak Ibu pilih tanda setting sini ya, tanda roda, kemudian pilih turn editing on. Setelah ada turn editing on, maka yang tadi awalnya tidak ada edit dan tanda-tanda yang lainnya, maka di sini akan ada menu tambahan. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengupload kontrak perkuliahan, silahkan pilih pada silabus yang pertama ini ya, pertemuan satunya, pilih add an activity or resource. Resource, ini udah klik.
Nah, kan ada berbagai macam pilihan. Ini silakan Bapak Ibu coba-coba saja ya kalau misalnya untuk semua aktivitasnya. Tapi kalau misalnya untuk membuat atau mengupload file, silakan Bapak Ibu pilih yang resource. Resource ini kemudian bisa book, bisa file, bisa folder, dan semuanya seperti itu. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin mengupload kontrak perkuliahan RPS, silahkan pilih file, kemudian add. Akan ada tampilan seperti ini, silahkan beri judul yang ada tanda seru seperti ini saja yang diisi. Misalnya RPS Oke. Bapak Ibu tinggal pilih file di mana Bapak Ibu menyimpannya di sini. Select file, pilih di sini. Atau bisa Bapak drag gitu ya kalau misalnya sudah disiapkan dokumennya. Maaf ini agak lama. Di sini RPS saya masukkan, saya drag ke sini. Ini untuk maksimum filenya adalah 8 MB ya Bapak Ibu, jadi silakan disesuaikan. Kalau misalnya lebih dari 8 MB maka tidak bisa terupload. Udah, kalau misalnya sudah seperti itu, silakan save and return to course. Nah, maka nanti akan tampilan seperti ini. Dan kalau mau menambahkan kontrol perkuliahan, tinggal ulangi lagi saja seperti yang di awal tadi. Oke, pada tampilan seperti ini, silakan lagi. Nah, maka sudah ada. Untuk PPT sama saja ya, seperti itu juga caranya. Jadi tinggal Bapak Ibu upload saja dan menyesuaikan ukurannya dalam lebih dari 8 MB. Ini untuk PPT dan untuk forum diskusi ini sebenarnya sama saja, tinggal pilih add an activity gitu ya. Activity, silakan pilih forum, berikan apa nama forumnya, misalnya forum diskusi
forum diskusi, misalnya materi yang disampaikan. Berikan deskripsinya apa, yaitu kalau mau ditampilkan pada course page-nya, silakan klik di sini description, display description on course page. Kemudian kalau untuk attachment dan word count silahkan disesuaikan maksimum berapa, maksimum attachment-nya berapa. Saya berikan maksimal saja, tidak perlu ya. Dan untuk yang lain-lainnya ini nanti berkaitan dengan kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat forum diskusi itu khusus untuk satu kelas saja, karena kan saya seperti yang saya bilang di awal, saya hanya membuat satu course mata kuliah, tapi semua kelas masuk ke dalam course tersebut, dan saya cuma membuat kelompok-kelompok kelasnya saja. Nah, itu setelah dibuat kelompoknya, bisa nanti dipilih di sini, misalnya untuk Febio 1 saja gitu ya, maka group mode-nya separate, kemudian grupnya pilih misalnya Febio 1, dan tinggal add group atau grouping access restriction, artinya nanti kelas yang tidak masuk mahasiswa yang bukan tergabung dalam kelas Febio 1 maka tidak bisa mengakses forum diskusinya. Seperti itu. Ini ya. Jadi bisa seperti ini. Kalau ini kan saya membuat forum diskusi di dalam e-learning, dan ketika mau membuat forum diskusi, tinggal ditambahkan add new discussion topic di sini. Jadi add new discussion topic, misalnya kalau Bapak Ibu ingin membuat topik diskusi yang ingin didiskusikan, silahkan seperti itu. Nah, jadi ini contohnya saja ya. Ada pertanyaan, kemudian nanti ada yang menjawab. Gitu. Kalau menjawab tinggal reply saja. Gitu ya. Bapak Ibu tinggal saja yang explore sendiri saja sebenarnya bisa. Jadi ini ada replace-nya bisa terlihat, gitu ya. Jadi memang terjadi diskusi atau tidak dalam e-learning seperti itu. Nah, berkaitan dengan bagaimana membuat kelompok kelasnya tadi, itu Bapak Ibu tinggal lihat pada bagian kanan, bagian kiri ini ya. Silakan pilih partisipan. Oke. Pilih partisipan, kemudian di sini akan ada bagian sebelah kanan itu ada tanda setting. Tinggal Bapak Ibu klik dan pilih groups. Nah, karena di sini saya sudah membuat grupnya, Bapak Ibu tinggal create group aja di sini. Untuk kelas misalnya Tebio 1. Untuk yang diisi hanya yang bertanda seru merah saja, tinggal save change. Seperti itu. Sebenarnya bisa ada enrollment key-nya untuk kelasnya, tapi ini agak susah kemarin pernah dicoba, jadi mendingan dibuat sendiri saja. Walaupun memang dalam membuat kelompok ini di awal memang agak ribet ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya untuk kedepannya lebih mudah lagi nanti dalam membagi kelasnya itu tadi. Nah, setelah Bapak Ibu sudah membuat grup, buat juga grouping. Grouping di sini buat sama seperti nama grupnya. Tebio 1, Tebio 2, dan Tebio 3. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya grup dan grouping, biasanya ketika Bapak Ibu buka grouping di sini, maka grup ini masih kosong. Nah, grup ini harus Bapak Ibu isi
Oke. Itulah tadi bagaimana membuat groupingnya. Nah, bagaimana nanti Ibu memasukkan partisipan dalam Oke, lalu bagaimana sih cara agar partisipan itu masuk ke dalam kelompok yang Bapak Ibu buat? Silakan Bapak Ibu nanti kembali lagi ke bagian kiri sini ya, pilih partisipan. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan ini ya, memberikan enrollment key kepada mahasiswa, maka nanti mereka akan masuk ke dalam daftar partisipan di sini. Dan ketika Bapak Ibu ingin memasukkan grupnya, di mana saja kelasnya, nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja di sini. Kalau misalnya dia belum masuk kelas, semua kelas yang Bapak Ibu ampu, maka nanti akan ada tampilan no groups. Nah, ketika ada tampilan no groups, silahkan Bapak Ibu klik tanda pensilnya itu, kemudian tinggal Bapak Ibu pilih saja antara kelas TBO 1, TB2, atau TBO berapa kelas yang Bapak Ibu ampu, kemudian klik nanti di save ini. Klik tanda disket, maka nanti akan ada tampilan langsung misalnya dia TBO 3 ini kan, misalnya ini dia, saya ini dulu TBO 1 dan selection ini dia misalnya TBO 3 gitu kan. Nah, kalau tampilan seperti ini kemudian tinggal pilih disket saja, nanti dia akan masuk, dia akan menampilkan grupnya itu adalah grup TBO 3 seperti itu. Ya, memang ini satu-satu, akan tetapi nanti kedepannya pun akan lebih mudah ketika Bapak Ibu membuat tugas gitu. Jadi kan tinggal membuat misalnya forum diskusi saja seperti itu, dan forum diskusinya pun tinggal Bapak Ibu copy saja ini, duplikat bisa langsung bisa dapat semuanya seperti itu ya. Misalnya ini kan saya mau duplikatkan, tinggal duplikat saja. Nah, lebih gampang, dan kita juga lebih lebih mudah ketika mau memeriksa tugas-tugas yang tidak harus beda course gitu kan. Jadi lebih mudah seperti ini, walaupun di awal memang ribet. Tuh, ketika ini tinggal kita edit saja. Untuk misalnya dia TBO 2, edit setting. Sama seperti tadi ya. Ini dihapus saja kopinya. Ini diedit. Nah, tinggal diedit common model setting. Tadi kan itu TBO 1, sekarang TBO 2. Dan restrict access-nya juga diganti menjadi TBO 2. Sudah, tinggal save and return to course. Sudah. Itu. Jadi, sudah. Jadi, bagaimana Bapak Ibu tadi mengupload RPS dan kotak perkuliahan, ataupun PPT juga bisa, lalu membuat forum diskusi, dan juga membuat kelompok kelas. Itu. Terima kasih.